Kematian Brigadir Esko pasca reli menemui titik terang. Setelah hampir sebulan Brigadir Esko ditemukan tewas, polisi akhirnya menetapkan sang istri sebagai tersangka. Kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli, anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun kosong tak jauh dari rumahnya pada 24 Agustus 2025 lalu menemukan titik terang. Setelah hampir sebulan berlalu, polisi akhirnya menetapkan satu orang tersangka yang tak lain adalah istri korban. Melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Muhammad Khalid mengatakan, dari hasil gelar perkara, istri korban yang juga seorang polisi, Bribtu Rizka Sintiani ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Khalid menyatakan, ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istrinya menjadi tersangka. Namun, motif pembunuhan tersebut masih belum diungkap. Sebelumnya, keluarga Brigadir Esko mendatangi Mapolres Lombok Barat bersama kuasa hukumnya Lalu Anton Haryawan untuk meminta kejelasan kasus kematian Esko. Karena dengan pekerjaan maksimal, Pak Kapolres sangat antusias dengan kasus ini. Jadi beliau menyarankan ya kita menunggu, sabar menunggu dan berdoa agar proses ini lancar dan cepat selesai. Ada titik terang ya Pak ya? Ya. Sebelumnya Brigadir Esko Fascarelli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas mencari ke beberapa tempat. Brigadir Esko akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perkebunan warga yang berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Lembar, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas lebih lengkap terkait kasus ini, sudah bersama kami pengacara keluarga Brigadir Esko, Anton Haryawan. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam, Mas. Baik, kami juga tadi sempat menghubungi pihak Polda NTB namun belum dapat bergabung di diskusi malam ini. Pak Anton, polisi tetapkan istri Brigadir Esko jadi tersangka. Ketika dapat kabar ini, bagaimana reaksi dari keluarga, Pak Anton? Alhamdulillah, kami apresiasi ya. Karena kurang lebih hampir 1 bulan kami berjuang mencari keadilan. Kami apresiasi apa yang dilakukan Polres Lombok Barat, terus yang dilakukan Subdit 3 di Treskrimum ya, Polda NTB. Kami apresiasi mereka bekerja siang dan malam untuk mengungkap kasus ini. Akan tetapi hasil gelar perkara kemarin, kami disampaikan oleh penyidik bahwa baru 1 orang yang ditetapkan tersangka. Kami meminta kepada penyidik untuk tidak hanya berhenti kepada si R saja. Kami meminta orang yang turut serta membantu, baik menghilangkan barang bukti, itu juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Karena kami yakin dari hasil otopsi kemarin, almarhum Brigadir Esko itu kan meninggal karena pukulan benda tumpul di belakang kepala, dan terus ada sayatan benda tajam di tangan kiri. Jadi ada dugaan ini tersangka lebih dari 1 orang, Pak Anton? Betul. Kami menduga memang tersangka itu lebih dari 1 orang. Karena tidak mungkin seorang wanita mampu melakukan begitu keji ya, pembunuhan seperti itu seorang diri. Oke. Kami juga dulu sempat mendapatkan informasi bahwa setelah Brigadir Esko ditemukan meninggal dunia, tewas di perkebunan, itu sang istri hilang, sempat sakit juga dan hilang, betul itu? Jadi begini, almarhum Brigadir Esko itu hilang tanggal 19, Mas. 19 Agustus. Jadi 5 hari menghilang, ibu dari korban bertanya kepada menantunya ya, kepada istri dari korban.
Jadi hasil bertanyanya tersebut via WhatsApp lah. Apakah kenapa HP anak saya tidak pernah aktif? Akan tetapi dijawab sama sama si pelaku, si tersangka, saya juga sudah mencari keliling. Saya sudah meminta kepada dukun, katanya kepada orang pintar, bahwa si almarhum ini berada jauh dari lokasi rumah. Akan tetapi ibu dari korban menjawab, saya yang melahirkan anak saya yakin anak saya itu ada di sekitaran rumah tersebut. Maka besok paginya jenazah itu ditemukan, Mas. Jadi setelah 5 hari menghilang, 1 hari sebelum jenazah ditemukan, kan ibunya menyampaikan kepada si pelaku, saya meyakini anak saya ada di sekitar rumah itu. Ternyata pada hari Minggu ditemukanlah jenazah almarhum Brigadir SQ. Ada kecurigaan nggak sebelumnya dari keluarga kepada pelaku ini? Awalnya tidak ada kecurigaan, akan tetapi begitu terjadi kontak komunikasi dengan ayah atau ibu dari Brigadir SQ, kecurigaan itu timbul. Karena selaku istri yang bersangkutan ini kan menyampaikan bahwa sudah mencari dukun atau orang pintar untuk mencari gimana sih keberadaannya Brigadir SQ. Itu yang membuat keluarga itu curiga. Terus yang kedua, si tersangka ini kan datangnya hanya pemakaman saja. Di acara-acara tahlilan kan tidak pernah hadir, tidak pernah ikut serta. Dan yang janggal, mengapa mesti setelah hasil otopsi keluar bahwa fix almarhum ini bukan bunuh diri tetapi dibunuh, si tersangka ini yang melakukan pelaporan polisi ayah dari almarhum Brigadir SQ, bukan istrinya. Istrinya malah tidak membuat LP, laporan polisi. Begitu. Jadi ada kecurigaan. Itu yang membuat, betul. Dari hal tersebut yang membuat kami curiga. Maka gimana? Tapi sebelumnya apa pernah ada cerita dari Brigadir SQ jika ia ada masalah di keluarganya dengan istrinya atau seperti apa, Pak Anton? Oh, tidak ada. Jadi almarhum Brigadir SQ itu tidak pernah bercerita apapun terkait permasalahan rumah tangga, tidak ada. Malah terakhir sebelum hilangnya almarhum Brigadir SQ, istri dari almarhum ini atau tersangka ini itu membuat beberapa postingan di Facebook. Itu di Facebook kami lihat statusnya itu adem-adem, tidak ada permasalahan rumah tangga, tidak ada. Tidak ada. Kami juga tidak menduga kenapa yang ditetapkan tersangka ternyata istri dari almarhum ini. Kami tidak menduga, tidak kami bayangkan sebenarnya. Itu. Tapi keluarga apakah sudah mendatangi lagi kantor polisi untuk bertanya ini apa yang jadi motifnya, apa yang jadi alasan tersangka ini tega membunuh Brigadir SQ? Sudah ada belum informasi itu? Jadi setelah dilakukannya gelar perkara dari siang sampai dengan malam hari kemarin, kami hanya mendapatkan info bahwa ditetapkan tersangka inisial R sebagai tersangka yang pertama kali ya, bukan tidak ada lagi tersangka lainnya, hanya R yang yang Polda tetapkan tersangka. Akan tetapi penyidik menyampaikan ke kami ada bukti petunjuk ke calon tersangka lainnya. Tetapi ini bagian rahasia dari penyidikan. Kami diminta untuk bersabar, berikan kami kesempatan untuk bekerja. Kami yakin pelakunya bukan satu orang. Itu yang kami disampaikan. Baik. Terima kasih Pak Anton Haryawan, kuasa hukum keluarga korban Brigadir SQ telah bergabung di Kompas malam hari.